Oke, selamat malam pemirsa. Kembali kita berjumpa dengan saya Helmiah dalam satu acara di mana kami selalu mengundang dua orang dengan profesi yang sama untuk kita lihat bagaimana mereka berdebat dan juga mereka bermain dalam kuis. Inilah kuis versus. Oke. Ya, saya persilakan untuk duduk kembali penonton-penonton kami dan tamu saya kali ini adalah dua orang pakar komunikasi politik. Ini menjelang 2000 ya, pemilihan ya legislatif dan pemilihan presiden mestinya akan sangat ramai. Dan kita lihat inilah peserta yang pertama. Politik adalah sebuah realitas yang menurut saya berkaitan dengan banyak orang, lalu kemudian terkait dengan bagaimana orang bisa mencapai sesuatu di dalam politik itu. Bisa jadi itu adalah orientasinya pada kekuasaan, dengan kekuasaan itulah dia bisa berbuat dengan orang banyak, lalu kemudian dengan kekuasaan yang dimiliki itulah dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa kemudian saya tertarik masuk ke dalam dunia politik dan saya mengamati sebagai seorang akademisi yang terjun dan belajar banyak tentang politik, karena memang politik itu berkaitan dengan orang banyak, lalu kemudian kita bicara tentang politik tentu bukan hanya bicara dari aspek bagaimana cara mencapai atau mendapatkan kekuasaan, bagaimana lalu kemudian sebuah kontestasi atau sebuah pertarungan dimenangkan, tapi di dalam politik itu sendiri tentu ada hal-hal, ada banyak keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain, yang ujung-ujungnya adalah untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ke depan saya memang mempunyai keinginan untuk memberikan kontribusi keilmuan saya lebih jauh, bahkan hidup saya untuk kemajuan bangsa, entah itu melalui jalan politik praktis maupun saya tetap berada di jalur akademisi tapi memberikan kontribusi pemikiran saya pada bangsa dan negara. Oke, yang pertama Heri Budiarto. Yeay. Yes. Tampil untuk kedua kali ya. Terima kasih Her. Terima kasih datang ke studio dalam suasana yang lebih Makin panas. Makin dekat. Makin dekat dengan pemilu ya. Dan penantangnya ini tidak kalah hebohnya ya. Sebenarnya ketika saya mulai S1, saya sudah senang dengan politik. Dan ketika S1 juga beberapa teman sudah sering kita diskusi-diskusi, bahkan semacam kalau zaman dulu Orde Baru ya, sudah kita zaman sekarang disebut demonstrasi. Artinya kita waktu itu tidak sekeras yang sekarang. Kita sudah melakukan suatu semacam protes-protes lah di jalan, di mana, tapi tidak begitu se-expose sekarang. Karena sekarang kan orang merdeka bebas gitu ya, di-expose media dan lain-lain. Kalau dulu itu kita lebih tidak diperhatikan orang lah sekalipun kita melakukan protes-protes itu. Jadi politik itu sudah sesuatu hal yang saya senangi gitu. Sampai sekarang belum terpikir saya Bapak, tapi saya senang sekali ketika memberikan masukan, kritik bahkan kepada presiden, menteri, dan para politisi kita maupun partai. Karena posisi saya sebenarnya saya memposisikan diri sampai saat ini, saya memposisikan diri sebagai orang yang memberikan kritik supaya mereka bekerja lebih baik lah. Kalau sampai keinginan untuk terjun ke dunia politik, tampaknya sampai saat ini belum ada keinginan itu, bahkan tawaran dari partai dan keinginan sendiri pun tidak ada. Jadi saya nikmati sebagai seorang akademisi yang mengajar mata kuliah komunikasi politik. Ya, Emrus Siombing. Horas. Ini dua pakar ini luar biasa. Kadang-kadang mereka berdebat, kadang-kadang saling sokong ya. Saya nggak tahu di belakang bagi-bagi nggak dagang sapi nggak ada. Heri heboh sendiri. Iya. Kalau Emrus, tahu nggak Bang? apa? Ember rusa. Saya nggak ikut itu, saya nggak ikut. Aku mancing gitu. Kadang-kadang suaranya memang macam ember rusak ya kan. Tapi itu kadang-kadang diperlukan Emrus ya. Betul. Nih makin panas ini. Sudah menjelang pemilu sudah makin hangat ini pertandingan. Pertandingan ya. Bak menunggu petinju saja gitu ya. Betul. Persoalannya ada petinju yang sudah memproklamirkan diri akan bertanding, ada yang masih dielus-elus ya? Iya, sekarang hampir semua partai politik sudah mencalonkan presiden ya. Hanya beberapa partai saja saya kira yang belum ya. Ada yang konvensi, ada yang masih malu-malu kucing ya. Jadi memang sekarang ada yang nekat mencalonkan diri gitu ya. Makin menarik saya kira ya. Ada yang belum punya partai tapi mencalonkan diri Tetap ya. aja. Padahal jelas-jelas tidak ada calon presiden independen, tidak ada kan?
Sampai sekarang belum disetujui oleh para partai. Oke. Karena punya kepentingan. Baik, dan kita akan mulai bermain. Inilah babak pertama. Oke, di belakang saya ada 3 amplop. 1, 2, dan 3. Ya, di dalamnya ada soal tentu saja. Mereka agak haram menerima amplop. Kalau isinya saya nggak tahu ya. Transfer boleh? Tahu Ya. aja. Kadang-kadang ada yang dicurigai ini terima uang apa enggak nih ngomongnya. Baik, dicoba dulu Her. Bang, dicoba Bang. Oke, Ya, baik, ya. akan saya satu soal saya akan tanyakan. Saya lemparkan dan kemudian Anda kalau tahu tekan tombol ya. Ya. Yang betul akan milih amplop terlebih dahulu. Siapakah nama Perdana Menteri Australia? Ya, yang heboh kemarin, yang nggak mau minta maaf. Astaga. Astaga ya. Tony Albert. Ah? Albert. Tony Abbott. Oke, Iya. kami betulkan lah. Tony Abbott ya. Kata Bang Emrus, astaga. Udah di lidah itu ya. Nggak mau keluar. Puah gitu. Oke, Ya. Her, saya persilakan untuk memilih pertama. Heri Budianto. Nomor 2. Kenapa 2? 2 ini biasanya jadi kuda hitam ini ya. Oh, Gitu. oke. Kalau nomor 1 belum tentu menang. Belum tentu menang Iya. ya. Gitu. Oh, itu waktu Pilgub DKI ya. Akan terjadi kejutan, Ada nampaknya kejutan. tidak ya. Iya. Nampaknya tidak. Baik, Heri, saya akan mainkan amplop nomor 2, 75 Oke. detik, 10 soal. Ya, betul semua 150 ya. Kita mulai soal pertama. Apa kepanjangan dari HIPMI? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yes, oke. Soal kedua ya. Berapa tahun sekali diselenggarakan Olimpiade musim dingin? 4 tahun. Ya, sama dengan musim panas. Soal ketiga, hewan apakah yang sering dijadikan lambang farmasi? Lambang Pas, farmasi? pas, Ah, pas. Oke, soal keempat. Di negara manakah terdapat kota Turin atau Turino? Italia. Italia. Soal kelima, di negara manakah terdapat teater profesional bernama Broadway? USA. Amerika Serikat, betul. Soal keenam, aktris senior yang juga istri mendiang aktor dan politisi Sofan Sopyan. Widiawati. Widiawati, ya idola kita. Istri Bung Karno yang merupakan mantan anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika tahun 1960-an. Yurika Sengers. Yurika Sanger, Sangers. betul ya. Oke, soal ke-8. Apakah kepanjangan merek mobil VW? VW kepanjangan Volkswagen. Volkswagen. Oke, soal ke-9. Jersey warna apakah yang diberikan kepada pemimpin lomba balap sepeda? Kuning. biasanya? Kuning, betul. Gak ada hubungan dengan Golkar ya. Apakah nama partai politik yang dahulu dipimpin oleh Saddam Hussein di Irak? Partai? Wah, top sekali itu. Pas. Pas, oke, balik lagi ke depan. Hewan apakah yang sering dijadikan lambang farmasi? Kuda laut ya? Bukan, itu Pertamina. Enak kali kau ya. Farmasi. Oke, ular. Ular. Ular yang Soalnya melingkar. melingkar-lingkarnya itu ya. Itu. Partainya Saddam Hussein? Juga sudah lupa saya itu. Bat. Bat. Ingat nggak waktu Saddam Hussein yang diburu-buru oleh Iya, sekutu iya. waktu itu ya? Kan ada menteri penerangannya yang berkumis itu juga. Gawat juga ini. Gawat Pakar juga. politik nggak tahu tentang partai ya. Makanya kalah di Jogja kan. Oke, baik. Heri Budianto nilainya 80. Saya ingat cerita Saddam Hussein waktu dia menghilang ya dalam di Di bawah bawah tanah terowongan ya? Di Iya, bawah terowongan, sebenarnya ya, menteri masukkan penerang yang terkenal itu bilang, ya Saddam. Dia bilang, no, victory, no, tinggal kita berdua. Lambangnya begini kayak versus juga ya. Oke, Emrus, saya persilakan untuk milih 1 dan 3. Pilih Supaya nomor- saya jadi pemenang nomor 1. Wow, kencang kali rupanya. Anak nomor berapa rupanya? Sada? Terakhir justru. Terakhir Oh, justru, Jadi bungsu. pilih nomor 1 Dari berapa? dari nomor saudara. Iya, orang Batak tuh banyak-banyak biasanya. Oke, 10 soal, 70 detik ya. Iya, Ready? ready. Inilah soal pertama. Adik Fidel Castro yang menggantikan dirinya. Raul Castro. Raul Castro. Oke, soal kedua. Warna untuk sabuk tertinggi pada karateka. Hitam. Hitam. Oke, soal ketiga. Termasuk kawasan benua apa? Apakah negara Maladewa? Maldives? Afrika. Bukan. Maldives masuk ke dalam wilayah benua Maldives, Pas, Maladewa, pas, Maladewa. pas. Soal keempat. Baik, berapa tahun Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? 3 tahun. 3 tahun, betul. Soal kelima. Lengkapi peribahasa ini, tak ada akar, titik-titik pun jadi. Rotan pun jadi. Rotan pun jadi. Oke. Saya pikir tadi ram pun jadi, bukan ya?
Ibu kota provinsi apakah? Namanya paling singkat, hanya terdiri dari 4 huruf, merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah. Martil. Palu. Palu, oke, soal ketujuh. Siapakah presiden yang dijuluki sebagai Bapak Negara Amerika Serikat? George Washington. George Washington. Oh, berdasarkan urutan abjad, nama negara apakah yang berada di urutan pertama? Afghanistan. Afghanistan, ke-9. Negara manakah yang menjadi tuan rumah SEA Games ke-27 tahun 2013? Baru ini, Myanmar. Myanmar, oke, ke-10. Siapakah wali kota wanita pertama kota Surabaya? Namanya saya lupa. Pas. Pas, oke, balik lagi tadi. Maldives ada di benua? Malah. Habis. Maldives atau Maladewa adanya di Samudra Hindia ya? Samudra India. Adanya di Asia terutama masuk ya. Wanita Ibu Risma, wali kota wanita Risma, pertama ya, Surabaya. ya. Tri Rismarani, salah satu wali kota terbaik Indonesia. Ya. Saat ini luar biasa, seorang wanita. Kalau ada demonstran dia hadapin sendiri. Ya, hati-hati kau ya. Saya tadi kalau begitu George Washington itu Medan kali. Di Medan tuh banyak sekali nama Washington ya. Banyak. Washington Nainggolan. Washington Pasar Ibu. Washington Pasar Ibu, Washington Seri. Kalau Kennedy banyaknya di Sumatera Barat. Bayangin ya. Kennedy ya. Oke, Yose Rizal. Nah, banyak sekali nama-nama presiden digunakan sebagai nama-nama orang Indonesia. Baik, mereka draw, saya nggak tahu ini atur-atur, saya nggak tahu. Ya. Harry 80 dan Emrus 80. Oke, masih ada amplop nomor 3. Tangan di tombol, bantu saya. Ya kalau betul nilainya 10. Kita mulai. Inilah soal pertama. Cabang olahraga apakah yang melombakan nomor maraton? Atletik. Ya. Atletik atau lari, saya betul nggak Ya. ya? Soal kedua. Apakah kepanjangan dari SDSB yang pernah populer di masa Orde Baru? SDSB. Sosial. Ya cepatnya kau. Bukannya bandar kau dulu. Sumbangan dermawan sosial berhadiah. Salah. Gak ikutan di Nggak sini. ikut ya. Aku pikir bandar tadi. Sumbangan dana sosial berhadiah. sumbangan dana Oke, sosial. tangan di tombol. Nama-nama apakah? Arktik dan Antartika. Nama apa ya? Ya. Benua. Benua, betul. Soal keempat. Berinisial JAP. Siapakah juru bicara Presiden SBY? Julian Aldrin Pasteur. Yes, betul. Oke, soal kelima. Kaman Emrus. Negara Arab yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Iran. Salah. No. Arab itu yang itu Ahmadinejad, ini bukan. Mahmud, Palestina. Palestina, betul. Oke. Soal keenam, apakah yang menjadi bahan pembuat omelet? Ya. Telur. Oke. Di Medan nggak ada. Nggak ada. Di sana adanya omelet. Di Jakarta opelet. Omelet. Nomor 7. Berapakah jumlah putra yang dimiliki Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono? 2. 2. Oke. Terlambat Kalah gue. cepat. Jabatan Pangkop Kamtip hanya terdapat dalam pemerintahan presiden? Ya. Sudomo. Salah. Presiden? Soekarno. Salah, Soeharto. Salah juga ternyata. Sudomonya Soeharto. Pangkop Kamtip. Sudomonya betul, Pangkop Kamtip. Tadi zaman Ya. Soeharto. Baik. Seri film apakah berjudul Casino Royale, Quantum of Solace, dan Skyfall? Serial dari film James Bond. Jadi pengamat politik ini nggak suka James Bond. Jaga masjid, ya kan, sambil berkebun. Itu James Bond ya. James Bond. Negara yang pernah memiliki ibu negara Evita Peron? Evita Peron? Ya, Argentina. Argentina, betul. Come on, Emrus. Apa yang kau pikir? Oke, berakhir sudah babak pertama. Sangat rame. Kita lihat Emrus belum panas rupanya ini, ya kan? Emrus 90 dan Heri Budianto 140. Tapi masih ada berapa babak lagi, jangan kemana-mana, masih dalam kuis versus